Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan seluruh hadirin, ibu, bapak, peserta yang sudah bergabung di podcast Dialog Dakwah Budaya yang hadir setiap Senin ini sudah siap-siap ya. Selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol asik di sore hari. Namun sebelumnya saya ingin menyapa untuk seluruh hadirin yang sudah join bersama kami lewat Zoom meeting, dan juga untuk Anda yang sudah hadir di YouTube-nya Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dan juga YouTube-nya Majelis Tabligh Muhammadiyah, serta untuk Anda yang sudah bergabung di Facebook Majelis Tabligh Muhammadiyah. Di sore hari ini kita akan berbincang di podcast Dialog Dakwah Budaya yang hadir setiap hari Senin, dan tentu saja ini baru episode yang kedua. Di sore hari ini kita tahu ya, kalau yang namanya pengetahuan dakwah kultural ini akan menjadi sangat penting bagi lembaga dakwah, organisasi kemasyarakatan, untuk ustadz, ustazah gitu ya, guru mungkin, dan juga tentu saja harus memperhatikan bagaimana penyampaian pesan dakwah itu, strateginya, sehingga ini akan bisa diterima dengan baik oleh audiens. Nah, sore hari ini kita akan berbincang bersama narasumber, yaitu Ibu Wiwit Widyastuti. Assalamualaikum Ibu Wiwit. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya manggilnya biasanya Mbak. Nama lengkapnya Widyastuti SSM Hum ya. Beliau di Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah juga, di Majelis Pustaka Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan sebagai ASN ya di Kes Bangpol. Di podcast podcast Dialog Dakwah Budaya sore hari ini. Tadi saya sudah mention tentang strategi. Kita akan berbincang bagaimana strategi dakwah ringan ini yang bisa menggembirakan dan juga tepat sasaran. Jadi semua orang yang akan menyampaikan sesuatu gitu ya. Karena yang namanya dakwah itu kan artinya menyeru kepada kebaikan gitu, dari yang tadinya tidak pernah melakukan suatu hal baik jadi melakukan, yang tadinya tidak tahu jadi tahu gitu. Namun kan ini harus menyesuaikan dengan objeknya, audiensnya, strateginya seperti apa, karena sekarang juga medianya banyak gitu ya, Mbak Wit ya. Nah, di sore hari ini kita akan berbincang dengan Mbak Wit, strategi apa sih yang bisa kita lakukan, dan ini akan mengambil Al-Quran sebagai pedoman aja itu mungkin materinya banyak banget, belum nanti ada hadis, ada sejarah dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang karena waktunya cuma 1 jam gitu, ini bisa dikemas seperti apa gitu. Nah, menurut Mbak Wiwit, strategi dakwah yang paling pas gitu ya, yang paling pas tadi menggembirakan dan tepat sasaran itu seperti apa sih gitu? Begini Mbak Oja. Jadi ketika kita akan melakukan dakwah itu kan sebenarnya menyampaikan sesuatu, tadi menyerukan sesuatu. Nah, ketika kita akan menyampaikan sesuatu, pasti yang akan kita lihat itu siapa yang akan kita berikan seruan itu, atau siapa yang akan kemudian kita berikan informasi. Kita pasti harus tahu. Nah, inilah kemudian konteks dakwah kultural itu di situ, bagaimana kemudian kita bisa memahami audiens kita seperti apa. Audien itu tidak semuanya sama ya, tidak semuanya itu orang-orang yang dia punya pendidikan tinggi, katakanlah sekolah sampai di sarjana. Ada audien yang memang sangat sederhana sekali, yang diinginkan hanya hal-hal yang sangat simple, hal-hal yang kemudian sangat sederhana kehidupan sehari-hari, sehingga dibutuhkan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang bisa dia mengerti. Nah, ini yang kemudian menjadikan salah satu beberapa memang metode ya, tetapi saya yang ingin mengangkat pada sore hari ini adalah metode dengan kisah, bahasanya kisah atau cerita begitu ya. Kisah atau cerita itu sebagai salah satu metode dakwah, karena memang kita tahu metode dakwahnya banyak, ada macam-macam, ada kajian yang kemudian mengupas ceramah gitu atau kemudian mengupas ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Nah,
ketika kita menghadapi jamaah yang mungkin kalau boleh dikatakan itu dari sisi pendidikan itu juga tidak terlalu tinggi sekali mungkin ya. Kemudian keinginan jamaah itu simpel usia gitu ya. Ketika kita menghadapi usia yang di atas 50 katakanlah, itu jamaahnya itu kalau dikasih pengetahuan atau pengajian 1 jam itu sudah pada mengantuk gitu. Kalau kemudian hanya diberi materi tapi tidak kemudian menggembirakan. Nah, ini makanya kemudian kisah itu atau cerita itu menjadi satu hal yang sangat menarik ataupun tepat ketika kita menghadapi jamaah-jamaah yang seperti itu. Jamaah yang memang dia tidak bisa menangkap hal-hal yang terlalu rumit, sederhana sekali. Nah, itu di dalam Al-Quran sendiri, Allah itu kan menurunkan Al-Quran itu kalau kemudian kita mau membaca semuanya ya. Al-Quran itu kan hampir sekitar mungkin 75% itu kan isinya kisah-kisah ya. Bahkan di dalam Al-Fatihah itu sendiri kan juga jelas ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Artinya jalan orang yang kamu ridhoi, bukan jalan orang yang kamu murkai. Artinya di dalam Al-Quran itu sendiri pasti ada mana sih orang yang diridhoi Allah dan mana orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, ini di dalam Al-Quran itu pasti sangat menyenangkan ya kalau kemudian kita membaca banyak sekali kisah di situ. Kalau satu ayat aja banyak banget itu ya yang tersirat dan tersurat gitu ya. Jadi kalau orang sejarah itu ya, kebetulan saya basicnya adalah sejarah, itu senang sekali banyak kisah, apalagi kalau kemudian dia punya basic ilmu arkeologi gitu ya. Oh, ternyata ini ada bekasnya toh. Oh, di sini aja situsnya. Nah, ini di dalam Al-Qur'an ada jejaknya dan itu Al-Qur'an itu ada semuanya. Nah, ini makanya memang metode bercerita, metode telling story itu sebenarnya bukan hanya itu adalah metode bukan hanya dalam pembelajaran atau mendidik, tetapi bagaimana berdakwah, itu telling story itu juga satu metode yang bisa kita gunakan ketika kita menghadapi jamaah yang sederhana. Itu baru salah satu strategi gitu ya. Betul. Baik Mbak Wi, saya mau menyapa dulu kepada teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa yang sekarang bersama kami dalam acara podcast Dialog Dakwah Budaya yang hadir setiap hari Senin dari jam 4 sampai jam 5 gitu. Tadi mohon maaf agak tertunda beberapa saat karena memang sinyal lagi ada perbaikan gitu ya, lagi nggak stabil. Dan perlu kami sampaikan juga kepada seluruh pemirsa yang sudah join lewat Zoom meeting, YouTube dan juga YouTube-nya ada 2 ya, channel YouTube Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dan juga Majelis Tabligh Muhammadiyah serta Facebook live Facebook di akun Majelis Tabligh Muhammadiyah. Dan kajian ini atau podcast ini disiarkan langsung dari Studio Tabligh Digital Gedung Pusdiklat Institut Tabligh Muhammadiyah. Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini udah menjadi satu tempat yang cukup strategis untuk mencerahkan umat gitu ya. Dan kita juga mau mengajak seluruh yang sudah hadir ya, kepada semua yang hadir lewat platform manapun untuk bisa bertanya jawab, berdiskusi dengan kami, terutama dengan narasumber sore hari ini yaitu Ibu Widyastuti SSM Home ya. Bagaimana strategi dakwah ringan, menggembirakan dan tepat sasaran. Ini kita juga bisa saling sharing gitu ya, Mbak Wid ya. Baik Mbak Wid, kalau tadi kan salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah dengan storytelling. Saya sendiri gitu merasa membekas ketika masa kecil, di saat masa kecil diceritakan oleh ayah, oleh ibu menjelang tidur itu kan dengan bercerita, mendongeng gitu. Dan nampaknya di Indonesia ini juga sudah ada beberapa yang memberikan contoh bagaimana strategi dakwah itu dengan bercerita gitu. Oh ya, saya juga mau menyapa bahwa ini tidak hanya dihadiri oleh teman-teman yang ada di Indonesia. Dari mancanegara yang sudah join juga kami menghaturkan terima kasih dari pimpinan cabang istimewa Aisyah ataupun PCIM yang ada di mana saja yang sekarang sudah bergabung di podcast Dialog Dakwah Budaya. Oke, bisa dilanjut nih Mbak Wid tentang strategi storytelling. Jadi kalau kita mengupas Al-Quran ya, ketika cerita-cerita di dalam Al-Quran itu kan setidaknya paling tidak ada 3 hal gitu ya. Satu, di dalam Al-Quran itu banyak cerita tentang nabi-nabi. Jadi kalau kita mau tahu cerita nabi dari satu Nabi Adam sampai kemudian Nabi Muhammad SAW itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu sangat detail sekali mulai dari Nabi Adam, Nabi Sulaiman dan lain sebagainya, itu ceritanya semuanya ada di situ. Kemudian yang kedua ada cerita tentang umat tertentu ya, misalnya ketika umatnya Nabi Lut.
ya, itu di samping cerita tentang Nabi Lut, tapi itu juga bercerita tentang umatnya Nabi Lut yang dia mendapatkan azab, atau kisah kaum Madian, atau kisah yang lain seperti Asbabul Kahfi, kisahnya tentang Aisyah istri Firaun, atau kisahnya tentang Abu Lahab. Di situ kan ada semua di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga itu adalah kisah-kisah yang khusus langsung berkaitan dengan Rasulullah. Jadi di dalam Al-Qur'an ini ada beberapa ayat yang langsung turun menjawab sebuah persoalan, tetapi persoalan itu memang kemudian bisa dibalut menjadi sebuah kisah, ya, seperti ketika fitnah terhadap Aisyah itu kan ada sebuah ceritanya, tapi kemudian itu dijawab langsung oleh Allah pada saat itu. Nah, setidaknya 3 hal itu ada di dalam Al-Qur'an. Itu ketika kita bicara tentang Al-Qur'an. Di Indonesia sendiri sebenarnya banyak sekali kisah-kisah, ya. Ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ketika waktu itu pasukannya itu juga sedang istilahnya ngelokro, ya. Ngelokro itu apa ya bahasa Indonesianya? Jadi tidak bersemangat karena memang lagi down lah gitu, ya, kehilangan harapan. Ya, itu gitu. kemudian kisah-kisah semangat kisah tentang sahabat Rasulullah di perang Uhud, perang Badar, itu ternyata cukup bisa menyemangati pasukannya, bagaimana kemudian menggairahkan, bagaimana kemudian bercerita tentang sahabat Nabi yang rela untuk kehilangan dua tangannya hanya untuk mempertahankan bendera Rasulullah. Nah, ini dan mereka tidak takut mati. Nah, ini semangat seperti itu yang kemudian menyemangati kembali. Ini dari kisah-kisah. Belum lagi kalau kita ke Pulau Jawa ketika kita di masa Wali Songo. Wali Songo itu masuk ke Jawa itu kan juga dengan kisah. Bagaimana dia mencoba untuk merombak kisah Mahabharata dengan Yudhistira menjadi Puntadewa, dengan sekaten syahadatain dan lain sebagainya. Ini kan bagian dari upaya Wali Songo itu, para wali itu untuk menggali budaya lokal. Mereka masuk dengan pesan-pesan Islam, tetapi tetap dengan cara yang smooth, dengan cara yang enak gitu, tidak kemudian kamu harus gini, enggak, tapi dengan budaya mereka, dengan cerita mereka. Kan yang namanya dulu ketika Wali Songo itu kan berdakwah itu kan ceritanya dengan gamelan dan dengan wayang. Wayang itu kan kisah, wayang Mahabharata dan lain sebagainya, itu kisah bagaimana kemudian orang-orang Jawa sangat senang sekali dengan wayang, sehingga mereka karena ada gamelan, ada wayang, mereka datang ke tempat itu. Tapi kemudian oleh Sunan Kalijogo dan wali yang lainnya itu, gimana caranya kamu masuk itu sudah dalam kondisi wudhu, kamu nanti akan diberi kisah, tapi kemudian kamu akan diberi siraman agama. Jadi ini kisah-kisah atau cerita-cerita ini menjadi salah satu metode bagaimana kemudian kita menyampaikan pesan-pesan di dalam agama Islam. Baik, strategi dakwah storytelling gitu, ya. Ini sebagai bekal buat kita siapapun yang akan selalu ingin menyampaikan sesuatu, kan katanya sampaikan walaupun satu ayat gitu. Ya. Nah, untuk storytelling kira-kira nih apa yang perlu diperhatikan selain materi? Ya, materi yang akan disampaikan sehingga sasaran kita, audiens kita ini cukup tertarik untuk menyimak gitu, ya. Materi misalnya dalam Al-Quran pun sangat banyak sekali kisah-kisah yang akan diceritakan kembali. Bahkan tadi karena Mbak Wi sebagai budayawan gitu, ya, budayawati, artinya memention juga beberapa hal kisah-kisah masa lalu gitu, ya. Bahkan mungkin dari Mahabharata itu juga bisa dikemas bahwa di situ ada makna yang bisa kita ambil, nilai-nilai yang bagus yang bisa kita contoh gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Mungkin di sini juga banyak peserta sebagai seorang guru, ustazah gitu, sehingga kita bisa sharing dan memantik ide untuk menyampaikan sesuatu dengan kemasan yang asik dan juga menggembirakan gitu. Bahkan mungkin menggugah, ya, yang tadinya biasa nggak berbuat baik jadi kepengen berbuat baik, walaupun itu hal kecil misalnya. Gitu. Silakan Mbak Yud. Jadi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kemudian dari kisah itu bisa diimplementasikan pada masa sekarang. Jadi kalau sejarah itu kan akan berulang, sebenarnya berulang, hanya berbeda waktu dan tempat. Nah, sebenarnya kisah-kisah zaman Rasulullah itu harus pandai-pandai ketika kita menyampaikan, kita implementasikan pada zaman sekarang. Salah satu contohnya begini, ketika kita sedang ramai-ramainya LGBT, ya, waktu itu. Bagaimana kemudian kita bisa mengangkat kisah Nabi Nuh? Ketika kita bisa mengangkat kisah Nabi Nuh untuk kemudian kita sampaikan dan mengatakan bahwa ini loh, sekarang ini kan fenomena seperti LGBT itu banyak sekali.
dan ternyata ada di sekitar kita. Padahal Allah itu jelas-jelas di dalam Al-Quran itu sudah mengatakan seperti ini loh. Kemudian misalnya kayak pada waktu ada mungkin satu masa ketika banyak sekali kasus korupsi, kemudian ada bagaimana kemudian korupsi itu bisa didukung oleh suami dan istri. Kita akan teringat kisah bagaimana Abu Lahab dan istrinya melakukan kejahatan itu, dan bagaimana kemudian Allah langsung menjawab Abu Lahab. Kisah Abu Lahab itu kan menjadi sangat istimewa karena itu satu-satunya, bisa dikatakan satu-satunya ayat yang turun pada saat orangnya masih hidup. Jadi bagaimana kemudian seorang Abu Lahab dan istrinya itu diayatkan begitu ya, dijadikan sebuah surah di dalam Al-Quran, dan kemudian sudah dikatakan kepada Allah, disampaikan kepada Allah, inilah hukumanmu. Nah, pada saat nah ini kan bagaimana kemudian seorang suami dan istri yang mereka bekerja sama dalam sebuah kejahatan, ini kan kemudian bisa kita tarik pada zaman-zaman kekinian. Nah ini apa ya istilahnya, kita harus bisa kemudian menyampaikan itu. Jadi tidak hanya sekedar menceritakan apa yang ada di dalam Al-Quran, tapi bagaimana kemudian kita bisa menggadokkan atau kemudian menyatukan, menggabungkan atau kemudian menghubungkan lah dengan kondisi yang ada sekarang ini. Relate gitu ya, anak-anak muda sekarang bilangnya relate. Iya, jadi tidak hanya sekedar, kita tidak dikasih hanya mimpi nih, ini cerita masa lalu ini kan cerita dongeng. Tapi bagaimana kemudian dongeng ini sebenarnya ada loh itu pada zaman sekarang mengubah ini. Gitu, mampu mengubah dan punya nilai-nilai membentuk karakter gitu ya. Iya, jadi itu bisa mengubah. Ternyata ketika saya berbuat ini, kondisi ini ada, bahwa situasi yang dulu diceritakan Al-Quran itu ternyata sekarang ini ada begitu. Nah ini yang kemudian kita harus bisa menggabungkan. Makanya memang mengambil cerita di dalam Al-Quran itu menurut saya tidak kemudian asal mengambil. Kita lihat jamaahnya siapa, temanya seperti apa, misalnya seperti itu. Ketika kita akan bicara tentang bagaimana kemudian seorang Sulaiman bisa memindahkan istilahnya singgasana seorang Ratu Bilqis begitu ya di dalam istananya, itu kan juga butuh ada sebuah kisah seperti ini. Nah sekarang ini ternyata seperti apa gitu ya. Al-Quran ternyata bisa ya memindahkan seperti jadi bisa kita realisasikan dengan kondisi saat ini. Nah ini memang menjadi tantangan bagi dai ya, kemudian siapapun yang akan melakukan dakwah, terutama saya memang mengatakan untuk dakwah yang berbentuk kisah ini memang akan cocok sekali untuk jamaah yang segmennya itu sederhana begitu misalnya usianya juga mungkin usia yang tidak terlalu muda, jadi mungkin beliau hanya bisa menerima, tetapi memang ketika kita menyampaikan dengan cerita itu akan lama gitu, istilahnya nyantolnya. Jadi mungkin ketimbang misalnya kita menyampaikan sebuah hadis begitu saja, kemudian ini loh harusnya seperti ini, karena kenapa kemudian kita harus bersedekah lebih baik ketika kita bersedekah baju yang paling bagus, karena ternyata ketika kita menyampaikan dengan cerita bagaimana seorang sahabat ketika pada saat sakaratul maut ternyata dia diberi gambaran dan dia berteriak, kenapa tidak yang baru, kenapa tidak yang lebih jauh lagi, ternyata ada ceritanya. Nah ini kan lebih lebih menggugah juga ya karena dengan begini itu Mbak Ocha, kadang umat itu, jamaah itu lebih senang dengan ada personifikasinya, bisa diukur gitu loh. Makanya kenapa misalnya ketika kamu itu sholat sendiri dengan berjamaah itu bedanya 27 loh gitu pahalanya. Ada kata-kata 27 itu kan ternyata banyak, karena 27 lebih banyak daripada satu itu ya. Nah ini seperti ini tuh di jamaah itu banyak masih membutuhkan seperti itu. Gitu. Lebih disederhanakan. Itu kan menyederhanakan sebenarnya ya. Baik, kita masih bersama di podcast Dialog Dakwah Budaya yang hadir setiap hari Senin, dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung lewat Zoom meeting dan juga menyaksikan lewat live YouTube di channelnya Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, serta di YouTube channel Majelis Tabligh Muhammadiyah dan akun Majelis Tabligh Muhammadiyah di Facebook ya. Ada yang sudah bergabung bersama kami, silakan bisa diperbesar pertanyaannya. Bagaimana menjadi storyteller yang baik dengan menyesuaikan perkembangan zaman digital sekarang pada konteks dakwah?
Terima kasih untuk Liukan di Sleman. Nih kita ada masukan sehingga Ya. mungkin kita bisa juga sharing ya. Atau boleh juga untuk para storyteller yang sudah bergabung bersama ingin memberikan experience-nya juga boleh gitu ya Mbak Wit ya. Iya, betul. Nah gitu Mbak Wit, kan sekarang udah digital, apakah storytelling ini juga pas dipakai di platform yang ada di media sosial? Misalnya IG, Twitter, YouTube dan sebagainya. Silakan. Menurut saya malah lebih sangat pas itu, sangat pas itu karena gini, ketika sebenarnya kan kekuatan storytelling itu kan di telinga gitu loh. Bagaimana kemudian kita mendengarkan. Nah, ketika kemudian kita bermain dengan media digital, itu kan banyak kemudian kekuatan telinga yang kemudian dipakai gitu ya. Ya oke, memang literasi membaca kita masih dorong, tetapi ketika kita bicara pada storytelling itu lebih pada telinga, bagaimana kemudian orang itu akan menyimak apa yang kita bicarakan, ya apa yang kita bicarakan, karena lebih kita bagus lagi kalau ada visualnya mungkin. Iya kalau ada visualnya iya, cuma misalnya gini, kayak mungkin kalau yang seusia saya begitu pasti pernah mendengar radio, sandiwara radio. Bagaimana kemudian orang-orang di sandiwara radio pada waktu itu Brahmakubara atau apa gitu, itu imajinasinya juga bermain ya. Jadi kekuatan yang kita rangsang itu kan telinga itu kita rangsang, dan kemudian rangsangan di telinga membuat kita berimajinasi. Kan beda ya kemudian dengan istilahnya ketika kita membaca. Makanya kan kadang-kadang orang itu ketika membaca novel dengan itu sudah difilmkan kan jadi beda. Nah, ini menurut saya apa yang kemudian harus dilakukan oleh storyteller ya, bagaimana kemudian dia bisa mencoba memahami cerita yang akan dia disampaikan, sehingga dia mempunyai kekuatan di sisi narasi dan suaranya, voice-nya itu. Akhirnya skill itu juga ya, betul, membuat narasi, bagaimana menyampaikan dan menyederhanakan begitu. Menyederhanakan bahasa. Jadi kalau sudah storyteller, menurut saya bahasanya nggak usah yang daki-daki gitu ya. Sampai harus mikir lagi, aduh pakai istilah yang luar biasa susah gitu ya. Jadi istilah yang simple, yang kemudian orang itu secara sepintas pun dia sudah paham. Iya, gitu. Jadi ingat waktu kecil ya, pada satu ketika seorang kancil dan buaya gitu ya. Itu kan mungkin itu bisa dicontoh gitu, tapi yang sekarang pas di era sekarang gitu ya. Ini fabel itu kan banyak banget ya. Iya, fabel banyak banget ya. Sulaiman, bahkan dihubungkan dengan Nabi Sulaiman itu kan juga ada ceritanya. Jadi sebenarnya di Indonesia itu variasi untuk bercerita dengan nilai-nilai dalam menyampaikan sebuah dakwah, menyampaikan nilai ya, dalam artian dakwah itu kan juga menyampaikan sebuah nilai. Itu sebenarnya sudah banyak. Dan bawang itu merah, bawang putih dari kecil sampai sekarang ya. Sudah dimulai sejak kita kecil. Nah, ini tantangannya Mbak Ocha. Sekarang ini sejauh mana kemudian kita bisa menceritakan itu kepada anak-anak kita. Itu yang tantangan sekarang. Sejauh mana kemudian kita membacakan cerita. Itu kan jarang. Sudah jarang. Anak-anak sudah lihat YouTube aja. Iya, makanya kan ketika orang tuanya tidak membacakan, maka yang kita tantangannya adalah para storyteller ini. Mungkin bisa storyteller atau storytelling. Jadi kita menceritakan sesuatu yang memang ada benar-benar ini benar-benar terjadi gitu. Iya, sampai bisa menggugah dan menggerakkan kita gitu ya. Dengan digital itu memang menurut saya lebih banyak yang bisa dilakukan. Karena bagaimana kemudian kita bisa membuat cerita di dalam Al-Qur'an kemudian memberikan nilai dalam waktu 1 menit, 2 menit, didengarkan ibu-ibu sambil ngiris bawang begitu, masak gitu. Itu kan sangat luar biasa. Ini ada PR lagi berarti buat lembaga kebudayaan, harus ada pelatihan storytelling. Betul dong. Ini maka bagaimana bisa ambil materi kita itu banyak, tapi bagaimana kemudian kita bisa mengemas dan kemudian meringkas sehingga itu menjadi sebuah kisah atau cerita yang enak didengar, tidak perlu waktu banyak, karena ketika di media digital jangan lama-lama, orang bosan. Dia akan ganti channel gitu ya. Betul. Apalagi menyampaikannya secara monoton begitu ya. Baik, kita masih menyiarkan podcast Dialog Dakwah Budaya dari Studio Tablik Digital Gedung Pusdiklat Institut Tablik Muhammadiyah, Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada lagi yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum, terima kasih materinya luar biasa. Ada Ahimsa Asbo PW IPM Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah, anak IPM sudah bergabung nih, kita bisa kolaborasi juga ya dengan anak-anak muda ya. Anak IPM ini harus maju ini. Ya, terima kasih untuk Ahimsa. Apakah Muhammadiyah atau LK, Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, sudah memiliki kanal-kanal sumber informasi atau kajian sejarah Islam
untuk bisa dikonsumsi warga Muhammadiyah. Terima kasih. Nah, Ini lebih kepada kanal-kanal sumber informasi dan kajian sejarah Islam. betul. Oke. Ini tantangan menurut saya ya. Ditantang, kita sebenarnya ditantang itu Ada ya. challenging, ada challenge. Nah, Makanya kan kenapa kemudian ini LK itu Lembaga Kebudayaan membuat acara semacam ini. Ini nih ngobrol dakwah budaya itu kan memang sesuatu yang ringan saja, ringan-ringan, tetapi bagaimana Jadi kemudian berkembang. ya kita bisa menyampaikan di Iya. karena memang ketika kita bicara pada dakwah itu tidak semuanya dalam konsep yang harus gitu ikut ya, pengajian gitu ya. harus mendeli gitu atau apa, tapi bisa gimana caranya kita bisa berdakwah ketika ibu-ibu di dapur sambil masak gitu ya. Nah ini tantangan menurut saya, apa yang disampaikan oleh yang tadi terakhir itu tantangan, dan tampaknya ini harus dijawab secara kolaboratif ini oleh Lembaga Tadi Kebudayaan pertanyaannya Pimpinan dari Pusat. Ahimsa bukan ya? Bukan, kayaknya bukan ya. Yang Nggak tahu ini. pertanyaan Ahimsa ya? Dari Ahimsa. Ahimsa Oke, juga. terima kasih nih Ahimsa. Jadi ini pertanyaan dari Ahimsa Asbo PWIPM Daerah Oke. Istimewa Yogyakarta. Jadi kanal-kanal sumber informasi atau lebih kepada kajian sejarah Islam ini menarik sekali karena Iya. kita taunya sejarah tokoh-tokoh kartun misalnya gitu Betul. ya. Bagaimana Sejarah kemudian- berdirinya boy bands Iya, gitu. bagaimana kemudian anak-anak itu tahu kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu dia. Bagaimana kemudian anak-anak tahu tentang Ibnu Sina. Atau tidak hanya itu, juga bisa dengan pahlawan-pahlawan kita, Iya, pahlawan Cut kita Nyadin banyak, gitu iya, dan itu. sebagainya. Ini cukup Tokoh-tokoh menarik ya. Muhammadiyah juga Nah, perlu tokoh-tokoh Muhammadiyah juga perlu ya. di storytelling kan itu. Ya, ini karena bagian dari sejarah gitu ya. Iya, yang, dan selalu ada nilai ya, betul, ada betul. nilai. Jadi misalnya kayak gini, saya ini selalu perlu langkah konkret loh, Mbak. Iya. Saya gini, teman-teman pernah ketika misalnya cerita tentang Zulkarnain. Zulkarnain itu siapa gitu ya? Di dalam histori kan ada itu, di dalam Al-Qur'an itu di surat Kahfi ya. Bagaimana Zulkarnain itu kemudian mengurung Ya'juj Ma'juj ya. Nah, itu kan sebenarnya kisah yang menarik gitu. Kalau kemudian Zulkarnain itu sebenarnya di dalam kenyataan juga ada nih dalam masa-masa Romawi gitu ya. Nah, ini yang menurut saya memang akhirnya kita melihat bahwa sejarah di dalam Al-Qur'an itu luar biasa sekali dan orang perlu kemudian mempelajarinya gitu. Iya. Ya, seperti halnya kemarin-kemarin kan sempat viral ada surat dari seorang putri raja menceritakan kehebatan umat Islam di saat ada vaksin di zaman dulu ya, abad itu anak abad 1000 berapa itu. kedua Ya, berapa gitu. ya. Nah, ini kan Ada sebenarnya juga hal ada yang bisa sertifikat. ya sertifikat vaksin itu luar biasa banget gitu. Iya. Walaupun kita kan sebetulnya nggak pernah tahu sejarah-sejarah itulah yang mungkin bisa mencerahkan gitu Iya. Nah, mungkin bukan mungkin ya, ini ada satu keharusan ya. Iya. Silakan untuk teman-teman yang mau bergabung kembali seperti Ahimsa yang sudah sampaikan barusan, sehingga ini juga bisa lebih berkembang gitu ya, tidak hanya pada kajian atau podcast dialog dakwah budaya, tapi sesuatu hal yang nanti juga bisa ada hasilnya gitu loh Mbak Wit ya. Iya. Nah Mbak Wit, dalam Al-Quran aja itu tadi 75% sudah banyak kisah yang sepertinya akan sangat mudah untuk dijadikan bahan dakwah gitu ya. Nah, segmentasinya kira-kira apakah storytelling ini khusus untuk anak-anak aja gitu? Apakah pas untuk remaja atau hanya untuk lansia gitu? Karena tadi juga dimention nanya, lansia kan udah mulai capek, nggak bisa lama gitu untuk menyimak dan sebagainya. Menurut Mbak Wit gimana nih? Menurut saya itu bisa di semuanya ya. Kalau kemudian kita semua segmen ya. Semua segmen. Anak-anak tentu pasti anak-anak itu paling suka kemudian dia diceritakan sehingga dia bisa membayangkan menerima pelajaran bagaimana kemudian kamu harus sholat, kenapa kemudian kamu harus zakat, kemudian kenapa kamu harus ini, harus itu, kenapa kamu harus haji. Itu kan sebenarnya ada, bisa diceritakan dalam bentuk cerita. Oh ini loh kenapa kamu harus berkorban, katakanlah ini loh ada ceritanya dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail. Kemudian ketika kita bicara kepada anak-anak muda remaja, nah ini penting ini justru tadi menjawab ya, ketika storyteller di dunia digital, anak-anak kita itu kan sekarang anak-anak yang digital native ya, mereka lahir sudah pegang HP, kemudian mereka itu literasinya bisa dikatakan literasi telinga, banyak telinga. Oke, kalau yang melihat pun banyak yang tontonan lah begitu. Sehingga tuntunan itu kadang-kadang hanya sampingan. Nah, karena ini meskipun itu hanya sampingan tapi kan tetap harus kita isi nih.
Sehingga memang kemudian makna bagaimana kemudian kita menceritakan sesuatu dan kemudian memberikan nilai itu menjadi sangat penting bagi segmen ini, segmen anak-anak, segmen remaja lah begitu ya. Segmen remaja yang dia itu memang kuat di pendengarannya. Kemudian ke orang tua, nah apalagi ke orang tua, karena orang tua itu kalau dikatakan misalnya diberi ceramah yang daki begitu ya, yang kemudian dengan bahasa yang apa namanya Cukup ilmiah ilmiah ya. sekali, itu kan dia mungkin nggak nyampe gitu ya. Iya. Jadi memang segmentasinya itu sebenarnya kepada siapa saja bisa, tetapi sekali lagi cerita ini memang ketika misalnya gini, ketika kita memberikan ceramah ataupun pengajian di depan ibu-ibu yang dia punya ilmu pendidikan tinggi gitu, pasti akan tidak kemudian kita yang 100 apa namanya lebih banyak ceritanya ketimbang kajiannya, bagaimana kemudian kita mengkaji ya. Tetapi ketika kita berbicara dengan ibu-ibu yang dia usianya sudah di atas 60 tahun, yang dia hanya istilahnya ketika ngaji itu dia recharge untuk kemudian mendengarkan seruan-seruan yang simple gitu, ya cerita ini menjadi sangat apa namanya penting atau sangat mudah untuk masuk untuk kita menjelaskan sesuatu. Bahkan mungkin hal-hal yang sifatnya inspiratif gitu itu bisa Iya. diulang ya, Iya. diinformasikan ulang juga ya. Betul. Yang inspirasi dari sahabat Rasul itu kan banyak banget itu ya. Kalau kemudian bagaimana ternyata untuk meraih surga itu juga tidak sulit gitu. Ketika kemudian kita mendapatkan cerita gitu ya, bagaimana seorang apa namanya seorang apa istilahnya orang yang suka berbuat jahat, tapi dia pada detik terakhir dia menolong seorang anjing pun dia bisa kemudian masuk surga. Artinya kita bisa memberikan gambaran yang oh ternyata nggak susah kok jadi umat Islam itu. Dan beragama itu juga nggak sulit iya, gitu jadi ya. Islam itu menawarkan hal-hal yang mudah, menawarkan hal-hal yang menyenangkan juga gitu loh. Lewat kayak gini-gini. Jadi kalau kemudian orang kan susah ya di Islam tuh harus tutup aurat, harus gini. Enggak, coba lihat cerita yang lain nih, cerita di balik itu, di balik perintah-perintah itu ya. Ada cerita ternyata gampang ya misalnya. Ternyata kita itu untuk misalnya gini, untuk mendapatkan rumah di surga, dibangunkan di rumah di surga itu salah satunya cara itu 12 kali sholat rawatib loh. Cukup itu kan cuma kita yang bisa mengatakan ya dan tidak. Itu kan ke diri kita aja itu. Saya selalu begitu, saya kebetulan jamaah saya itu kan ibu-ibu begitu, ibu-ibu yang sudah sepuh dan di pedesaan gitu ya. Jadi saya sering kemudian memberikan gambaran-gambaran semacam ini. Ternyata nggak susah kok, nggak susah. Kenapa kemudian pada suatu saat Rasulullah itu duduk apa namanya sholat dan kemudian beliau berkata kepada sahabatnya, itu sebentar lagi akan datang loh orang yang dirindukan surga, orang yang dirindukan surga gitu. Dan ternyata sahabatnya sampai tanya kan, mana toh, siapa toh gitu. Karena sahabat itu merasa loh, saya itu sudah ibadahnya seperti ini, kenapa kemudian dibandingkan dengan orang seperti itu. Dan ketika kemudian diteliti oleh salah satu sahabatnya, atau sahabat itu apa namanya ikut, apa sih apa namanya kok sampai Rasulullah itu mengatakan kamu itu nanti sudah dirindukan oleh surga gitu. Ternyata jawabannya ya setiap malam saya itu akan selalu mengingat-ingat apa yang saya lakukan dan saya selalu memaafkan orang yang telah berbuat salah pada saya. Kan sebenarnya sangat tidak susah gitu loh. Kenapa kemudian kita harus memberikan gambaran-gambaran yang menyusahkan di dalam beragama? Karena ternyata gambaran di dalam Al-Quran, kemudian di dalam cerita-cerita sahabat-sahabat itu satu hal yang sangat menyenangkan, bahwa beragama itu nikmat sekali, enak sekali gitu. Tidak ada yang susah. Baik. Ternyata strategi dakwah ringan ini sebenarnya bisa kita kelola, dan menyampaikan sesuatu yang baik itu bukan hanya milik ustadz ustazah gitu ya. Iya betul. Kita siapapun mungkin bisa memberikan hal-hal baik, membagikan hal-hal baik dengan bercerita, dengan memberikan informasi yang kemasannya juga cukup tepat begitu ya. Betul, ya. Oke, untuk Anda yang sedang bersama kami, silakan Anda juga bisa bergabung kembali, bertanya, atau mungkin memberikan beberapa masukan atau punya ide tentang bagaimana strategi dakwah yang cukup menyenangkan, menggembirakan, dan tepat sasaran. Saya kira teman-teman yang sudah bergabung lewat Zoom ataupun YouTube di channelnya Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah ataupun di channelnya Masjid Tabligh Muhammadiyah serta di YouTube
YouTube-nya, YouTube, Facebook ya. Facebook. Facebook Majelis Tabligh Muhammadiyah ini juga siapa tahu ada yang ingin memberikan masukan sehingga kita lebih terbuka juga ya tentang strategi dakwah. Dan yang harus diingat bahwa kita sebagai anggota persyarikatan mungkin ya yang teman-teman yang merasa bahwa saya belum sampai untuk bisa berdakwah gitu. Ini sebenarnya untuk memantik harapan gitu ya. Jadi kan sampaikanlah walau satu ayat gitu ya. Apalagi masing-masing punya akun pribadi gitu, kalau memberikan hal baik, why not? Why gitu not? Sampaikan sebuah cerita, berikan kemudian inspirasinya. Itu kan sebenarnya sudah satu hal yang sangat menarik gitu, bagian dari dakwah kita gitu ya. Iya. Saya selalu merasa bahwa di dalam Al-Quran itu kaya sekali cerita. Misalnya kita baca surat Kahfi itu kan ada beberapa cerita. Kemudian Kahfi itu kan bercerita tentang pemuda yang dia memang ditidurkan di sana. Tapi kan kita bisa tidak kemudian di pemuda yang ditidurkan, tapi bagaimana kemudian kita melihat keteguhan seseorang dalam mempertahankan prinsipnya. Nah ini yang kemudian ini anak muda loh gitu. Jadi akhirnya kan semua orang itu melihat, oh iya ya dulu anak-anak muda di Indonesia itu, coba bayangkan ketika zaman masa-masa penjajahan awal, zaman kemerdekaan awal menuju kemerdekaan itu, siapa? Kiai Dahlan itu usia 20 tahun dia sudah mulai bisa mendirikan Muhammadiyah. Dr. Sutomo, perempuan-perempuan Aisyah itu yang namanya Siti Munjiah, Siti Hayyinah itu umur 15 tahun itu mereka sudah berkiprah. Siti Umniyah itu umur sekian sudah mendirikan Frobel gitu. Artinya di situ itu bisa kemudian menjadikan inspirasi bahwa ternyata usia muda di dalam Al-Quran itu banyak sekali contoh-contoh yang menyampaikan bahwa ketika kita muda dan kita punya prinsip itu sebenarnya kita bisa merubah keadaan. Nah ini kemudian menjadi satu kenyataan di sekian ratus tahun kemudian ya, misalnya kita melihat di Indonesia sendiri lah begitu. Iya, baik, di podcast Dialog Dakwah Budaya mudah-mudahan ini juga bisa memantik gitu ya, memantik hal-hal yang kita bicarakan, hal-hal yang ringan di sore hari ini. Untuk teman-teman silakan kami juga mengingatkan kembali Anda yang mau bertanya atau memberikan ide atau memberikan masukan ya dengan tema yang sudah kita obrolkan, strategi dakwah yang ringan, menggembirakan dan juga tepat sasaran ya. Mbak Wit, saya ingin bertanya lagi tentang bagaimana strategi dakwah ini ya. Ada beberapa hal yang kadang-kadang nih ya, saya sendiri sebagai orang yang mempunyai akun medsos, mau menyampaikan sesuatu tuh masih suka agak takut gitu, apalagi yang intinya dakwah gitu. Aduh, saya aja belum baik gitu, masa saya harus memberikan satu caption atau satu kalimat yang sepertinya tuh menggurui gitu. Nah ini kan juga berkaitan dengan narasi yang harus kita pakai gitu. Bagaimana sih kira-kira, karena cerita dalam Al-Quran ini tadi 75% tuh banyak sekali yang bisa kita jadikan bahan sehingga narasi itu tepat dan kesannya tidak menggurui gitu. Ada tipsnya atau triknya? Ya memang sekali lagi begitu kita memang ya istilahnya kalau kita memang mau menyampaikan sesuatu kan pasti kita harus belajar ya. Kita pasti akan belajar apa yang kemudian disampaikan di dalam Al-Quran, kemudian apa yang terjadi pada saat ini, kemudian kita mencoba untuk menghubungkan, itu kan adalah sesuatu yang mungkin ada ilmunya juga. Tapi sebenarnya menurut saya kita tidak perlu takut ya selama kemudian kita menyampaikan satu ayat saja. Misalnya kan setidaknya itu pengingat buat diri kita sendiri ya. Ketika kita berdakwah dengan orang lain itu kan juga pada saat yang sama kita mengingatkan diri kita sendiri. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu kan menjadi satu hal yang harus dilakukan oleh semua orang. Tidak perlu menunggu menjadi kiai besar gitu katakan ya, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Saya pikir ya memang wajar kemudian saya kan saya tuh belum ngapa-ngapain kok juga sudah menyampaikan. Tetapi kan setidaknya sedikit yang bisa kita tahu, sedikit yang siapa bisa tahu, iya gitu siapa ya, bisa tahu menggugah. itu bisa menggugah atau setidaknya itu gini, kalau kita itu sebagai orang itu biasanya kan ada saat tertentu kita mengalami sesuatu mungkin ya. Nah ketika kita mengalami sesuatu itu pasti kita ada proses belajar. Nah kadang-kadang proses belajar, proses pengalaman itu kan bisa juga menjadi sebuah inspirasi bagi orang lain. Nah kenapa tidak itu kita sampaikan? Intinya seperti itu Mbak Ocha. Jadi kalau menurut saya ya nggak usah terlalu dikhawatirkan asal kita tahu ilmunya aja. Jadi kan memang di dalam Al-Quran juga kita memang diwajibkan untuk bisa tahu ilmunya ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menyampaikan sesuatu itu yang
asal-asalan gitu. Jangan sampai nanti malah ini malah justru sama kontrol. Ya, ini yang memang kemudian harus tahu ilmunya. Ya Oke. belajar memang kemudian di dalam Al-Qur'an sendiri itu kan orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menggunakan ilmunya, akal pikirannya itu kan juga banyak sekali disebut dan memang itu menjadi ketentuan kita semuanya. Ya, Gitu. oke. Mudah-mudahan ini juga bisa menggerakkan untuk siapapun gitu yang mau berbagi hal-hal baik, dan saya juga pernah merasa tergugah dengan postingan salah satu teman yang mengingatkan gitu setiap hari, misalnya saya banyak tidak memanfaatkan waktu yang baik gitu Ya, ya. betul. Ternyata di ada sahabat saya gitu mengupdate story atau statusnya yang isinya di luar sana tuh masih banyak loh orang yang setiap waktu dia harus bekerja keras dan sebagainya gitu ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu hal bahwa kita sendiri hal-hal yang sederhana itu ternyata mampu memberikan inspirasi kepada Iya, orang dan menjadi reminder gitu ya. betul. Siapa tahu siapa tahu ini bisa menjadi satu hal yang bermanfaat untuk Iya, teman-teman di acara iya. podcast Dialog Dakwah Budaya ya. Iya. Oke, silakan untuk teman-teman yang mau bergabung kembali, kita masih bersama dalam podcast Dialog Dakwah Budaya ya. Podcast Dialog Budaya yang disiarkan langsung dari Studio Tablik Digital Gedung Pusdiklat Institut Tablik Muhammadiyah, Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan untuk Anda, terima kasih saya aturkan untuk Anda yang masih terus bersama lewat channel YouTube di akunnya Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dan juga Majelis Tablik Muhammadiyah, serta di Facebook Majelis Tablik Muhammadiyah, dan juga Anda yang ada di Zoom meeting ya. Iya. Mbak Wit, kalau udah ngobrol kita suka lupa. Tapi ini insya Allah ya obrolan kita bermanfaat Iya, gitu ya. insya Allah. Podcast Dialog Dakwah Budaya yang hadir setiap hari Senin. Ini kerjasama dari Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah bersama dengan Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Institut Tablik Muhammadiyah. Tentang strategi dakwah ringan, menggembirakan, dan tepat sasaran. Ini dari Lembaga Kebudayaan sendiri ya mengangkat tema ini, apa sih yang diharapkan gitu dalam dialog budaya, dalam dialog dakwah budaya ini? Ya, jadi kenapa ini diangkat ya, tema ini diangkat karena memang sebenarnya banyak sekali strategi dakwah yang bisa dilakukan untuk menyampaikan kepada siapapun begitu dengan cara yang tidak biasa. Saya menyebutkan sekadar storytelling itu bukan cara yang biasa dilakukan ketika kita berdakwah. Tidak banyak orang yang kemudian dia memakai strategi storytelling. Tetapi di beberapa segmen saya sendiri mengalami storytelling ini menjadi sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan karena memang ini ringan, sangat ringan dan selalu kemudian ada personifikasi gitu loh, ada contoh. Karena gini, ada sebagian umat kita, jamaah kita itu yang tanpa personifikasi itu susah. Dia harus diberi contoh yang real gitu. Nah, storytelling ini menjadi salah satu jalan keluarnya ketika kita menghadapi satu jamaah atau satu pasar yang jamaah yang dia itu memang butuh personifikasi. Nah, ini storytelling ini boleh menjadi nggak kasih contoh penting. sedikit aja Mbak Wit gitu, memberikan storytelling sesuatu hal yang akan disampaikan kepada jamaah gitu. Terserah audiensnya mau anak-anak, remaja ataupun lansia yang mengangkat salah satu tema dalam Al-Qur'an gitu. Sederhana aja. Sehingga ini juga bisa menjadi contoh buat teman-teman yang berada di podcast Dialog Dakwah Budaya. Saya selalu senang sekali mengangkat cerita ini dari bagaimana kemudian karena cerita ini sangat akan mengingatkan kita bagaimana kemudian yang namanya waktu itu adalah satu hal yang tidak bisa kita ulang. Al-asri innal insana lafi khusrin ila dan selanjutnya. Kemudian ini kan kisahnya ada di balik kisah itu kenapa turun ayat itu kan karena waktu itu bangsa Quraisy itu kan sangat senang sekali untuk menghabiskan waktu hanya dengan ngobrol di waktu asyar gitu ya. Nah, kemudian turunlah ayat itu. Kemudian disusul dengan hadis Nabi yang bagaimana kemudian Rasulullah itu sangat mengingatkan kepada kita bagaimana kemudian gunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Gunakan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Gunakan waktu senggangmu sebelum datang waktu sempitmu. Gunakan waktu kayamu sebelum waktu miskinmu dan gunakan waktu hidupmu sebelum waktu matimu.
Dua nikmat yang sering diabaikan oleh hambaku itu adalah sehat dan senggang. Ini kan dari sebuah kisah di dalam Al-Quran, bagaimana kemudian wal asri itu kan ada kisahnya. Kenapa kemudian Allah itu tiba-tiba mengingatkan tentang waktu? Ada ceritanya dan kemana cerita itu kemudian diturunkan karena pada waktu itu bangsa Quraisy memang sering sekali, jadi ketika asar tiba itu mereka hanya akan berkumpul ngobrol, mungkin hibah dan lain sebagainya. Allah mengingatkan ini loh waktu ini loh bahwa kamu itu merugi, bahkan kamu yang sholat kamu juga akan merugi gitu loh, kecuali orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ya, inilah salah satu. Kalau misalnya kita banyak sekali misalnya kayak tadi surat Al-Lahab ya, kita kan bercerita bagaimana kemudian Abu Lahab dan istrinya itu saling berkolaborasi untuk menjatuhkan Rasulullah, dan itu kemudian dijawab langsung oleh Allah dengan surat Al-Lahab. Ini kan, dan kalau kemudian kita jadikan pada saat ini ya, misalnya ketika surat tadi aku cerita kaitan dengan waktu, bagaimana kemudian kita banyak sekali orang-orang yang kemudian hanya menghabiskan waktu untuk satu hal yang mungkin tidak berguna, menggunakan gadget. Kita pernah nggak berpikiran ketika kita WA, ketika kita upload, itu sebenarnya uploadan kita itu punya nilai nggak sih? Atau hanya sebenarnya membuang-buang waktu saja nggak sih? Ini sebenarnya Allah kan sudah tahu, sudah mengingatkan kepada kita. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan itu semuanya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, bagaimana Al-Quran itu, di dalam Al-Quran banyak sekali yang bisa kita angkat untuk menjadi sebuah cerita. Kita hubungkan dengan kondisi saat ini, kita hubungkan dengan hadis dan lain sebagainya, dan ini menjadi materi dakwah yang menyenangkan, tidak kemudian kita harus macam-macam, tapi udah simple aja gitu, tapi langsung gitu. Baik, terima kasih. Ternyata surat Al-Asr ini juga mengingatkan saya gitu memanfaatkan waktu asar. Ini waktu asarnya setelah sholat asar bergabunglah gitu setiap hari Senin di podcast Dialog Dakwah Budaya. Ini di mana waktunya juga sangat bermanfaat untuk saling mengingatkan, bahkan mungkin menggerakkan melakukan hal baik dan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Terima kasih untuk pemirsa, untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah bergabung lewat Zoom meeting, yang sudah bergabung bersama kami di channel YouTube Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, dan juga channel di Majelis Tabligh Muhammadiyah, serta teman-teman semua yang sudah bergabung lewat Facebook di akun Majelis Tabligh Muhammadiyah. Dan kajian sore hari ini disiarkan langsung dari Studio Tabligh Digital Gedung Pusdiklat Institut Tabligh Muhammadiyah Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan acara podcast dakwah Dialog Dakwah Budaya ini hasil kerjasama dari Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah serta Institut Tabligh Muhammadiyah. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Satu sesi tadi sudah dikasih contoh, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi teman-teman semua yang sudah bergabung di acara podcast sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Widya Stuti SSM Hum dari Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah yang sudah memberikan hal baiknya, memberikan inspirasinya, dan saya Rosa Azhar segera pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.